akan datang nabi terakhir. Orang-orang menyebutnya air mancur Arafah, dan istrinya sering mendatangi orang-orang yang mengalami kesusahan. Komik Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jilid 1, Bulan Terbelah. Ketika ia berkunjung ke rumah pamannya bersama ibunya, para penjahat merampok rumah pamannya. Mereka juga menculik Zaid. Para perampok menjadikan Zaid sebagai budak dan menjualnya di pasar. Kebetulan yang membeli adalah Hakim, keponakan Khadijah. Ketika Khadijah berkunjung ke rumah Hakim, ia melihat Zaid. Khadijah menyukainya. Akhirnya, Hakim memberikan Zaid kepada Khadijah. Zaid pun diajak ke rumah Khadijah. Muhammad dan Khadijah menganggap Zaid sebagai anak mereka sendiri. Sementara itu, di desa tempat tinggal Zaid, keluarga Zaid kebingungan. Ayah dan paman Zaid tetap semangat mencari Zaid. Suatu hari, seorang lelaki dari kampung Zaid datang ke Makkah. Ia melihat Zaid ada di sekitar Ka'bah. Lelaki itu lalu pulang dan mengabarkannya kepada ayah dan paman Zaid. Ayah dan paman Zaid segera pergi ke Makkah. Mereka ingin menjumpai orang yang menampung Zaid, yaitu Muhammad. Ayah Zaid pun bertanya, "Aku mendengar anakku tinggal bersamamu. Aku akan berikan apa saja kepadamu, asalkan anak itu engkau kembalikan kepadaku." Muhammad meminta Zaid untuk memutuskan dengan siapa ia akan tinggal. Zaid pun berkata, "Aku memutuskan tinggal bersama Tuan Muhammad. Aku melihat begitu banyak kebaikan ada dalam dirinya." Akhirnya, ayah Zaid merelakan anaknya tinggal bersama Muhammad. Beberapa waktu kemudian, Muhammad mengangkat anak Abu Talib yang bernama Ali bin Abu Talib. Muhammad ingin mengasuh anak tersebut. Saat itu, Ka'bah merupakan tempat suci yang dihormati di Makkah oleh banyak orang. Akan tetapi, karena sebuah banjir besar, Ka'bah pun rusak. Masyarakat sepakat untuk memperbaikinya. Kini, semua keperluan sudah siap. Mereka pun segera menuju Ka'bah. Akan tetapi, sesampai di sana, mereka ketakutan dan berlarian meninggalkan Ka'bah. Ternyata, di bawah Ka'bah bersarang seekor ular besar. Setelah berhari-hari mereka menunggu pertolongan, atas izin Allah, datanglah seekor bulung elang raksasa. Elang itu menukik lalu mencengkeram ular dan membawanya pergi entah kemana. Setelah ular sudah tidak ada, masyarakat langsung memperbaiki Ka'bah. Perbaikan Ka'bah selesai dengan cepat. Akan tetapi, datang sebuah masalah baru. Sebuah batu mulia, Hajar Aswad, harus ditempatkan di tempat semula. Para ketua suku merasa berhak atas tugas tersebut. Seorang lelaki bijak menengahi perdebatan di antara mereka. Kita harus memilih seorang hakim untuk menyelesaikan masalah ini. Kita pilih orang pertama yang memasuki pintu Ka'bah. Ternyata Muhammadlah yang memasuki Ka'bah pertama kali. Setelah begitu lama, ia tidak memasukinya. Lelaki bijak tersebut mendatangi Muhammad dan menceritakan persoalan yang sedang dihadapi.
Muhammad lalu meletakkan Hajar Aswad di bagian tengah kain. Masing-masing kepala suku memegang sudut kain. Kemudian Muhammad mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di dinding Ka'bah. Hingga kini Hajar Aswad masih di tempat semula. Mereka yang mengunjungi Ka'bah bisa menyentuh Hajar Aswad untuk mengingat Nabi Muhammad SAW. Muhammad telah berumur 40 tahun. Saat itu kehidupan masyarakat Makkah semakin sesat. Berhala bertambah banyak. Mereka juga sering bermabuk-mabukan. Muhammad sering mengasingkan diri ke Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di gua itu, Muhammad merenungi rusaknya kehidupan warga Makkah. Khadijah sering mengunjungi Muhammad di Gua Hira sambil membawa makanan dan minuman untuk Muhammad. Malam itu, Muhammad berada di Gua Hira, Jabal Nur. Tiba-tiba datang malaikat Jibril yang cahayanya menerangi gua. Muhammad gemetar ketakutan. Jibril lalu meminta Muhammad untuk membaca. Kemudian Jibril memeluknya, kemudian melepaskannya hingga 3 kali. Karena Muhammad tidak tahu caranya, Jibril membacakan ayat-ayat dari Allah. Cerita rakyat tersunder hidup di segala zaman. Si itu anak kalian, anak muda sederhana. Dia sempurna aja. Ada apa juragan? Tengok. Siapa Cina? Kalau di jalan. Matahari telah bersinar saat Muhammad keluar dari gua. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah malaikat Jibril. Muhammad lalu pulang ke rumahnya. Khadijah terkejut melihat suaminya gemetar ketakutan. Muhammad berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah membimbing suaminya ke tempat tidur dan menyelimutinya. Khadijah lalu berkata dengan lembut, "Tenanglah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Allah tidak akan membebani hambanya sepertimu. Engkau orang yang baik." Muhammad berkata, "Khadijah, aku takut sesuatu yang berbahaya akan menimpaku." Khadijah mengajak Muhammad mengunjungi kerabatnya Warakah. Walaupun sudah tua dan buta, Warakah mampu menerjemahkan kejadian di sekitarnya. Warakah berkata, "Malaikat yang kau lihat adalah Jibril. Kaulah nabi terakhir yang ditunggu-tunggu." Sebagai tanda hormat kepada Muhammad, Warakah membungkuk dan mencium kening Muhammad. Warakah senang karena dapat bertemu dengan nabi terakhir. Muhammad SAW menjalani hari-hari pertamanya sebagai nabi. Ketika Muhammad berjalan di Makkah, tiba-tiba ia mendengar suara dari langit. Tiba-tiba Jibril hadir di dekat Muhammad SAW.
Wujud Jibril begitu menakjubkan. Muhammad merasa takut lalu berlutut. Tubuh Muhammad kembali gemetar ketika ia sampai di rumah. Ia berkata, "Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Setelah pertemuan itu, Jibril terus mendatangi Muhammad untuk menurunkan wahyu dari Allah. Setelah beberapa kali bertemu, Muhammad lebih damai. Tugas kenabian Muhammad masih dirahasiakan. Orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Suatu hari, Muhammad bersama Jibril berada di sebuah bukit di Makkah. Jibril muncul dengan wujud laki-laki. Jibril akan mengajari Muhammad sholat. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, aku akan mengajarimu sholat. Ikutilah apa yang aku lakukan." Jibril menjejakkan kakinya ke rumput. Tiba-tiba air jernih keluar deras. Kemudian Jibril berwudu. Muhammad mengikutinya. Selanjutnya Jibril mengajari Muhammad sholat. Muhammad sholat mengikuti Jibril. Selesai sholat, Jibril menghilang. Suatu hari, Ali melihat Khadijah sholat bersama Muhammad. Ali merasa aneh. Setelah Muhammad dan Khadijah selesai sholat, ia menghampiri Muhammad. Ali pun bertanya, "Tadi apa yang kalian lakukan?" Muhammad menjawab, "Sholat. Kami berdoa kepada Allah melalui sholat. Aku adalah nabi yang diutus Allah. Aku mengajakmu hanya untuk beribadah kepada Allah yang satu." Kemudian Ali mengucapkan syahadat. Tidak lama kemudian Zaid juga masuk Islam. Mereka senang mempelajari Islam dari Muhammad. Abu Talib melihat anaknya sholat bersama Muhammad di sebuah lembah. Setelah mereka selesai sholat, Abu Talib mendekat. Muhammad mengajak Abu Talib masuk Islam. Abu Talib berkata, "Aku tidak bisa meninggalkan ajaran lamaku. Akan tetapi, aku telah bersumpah bahwa selama aku hidup, tidak akan ada yang dapat menyakitimu." Agama baru yang diajarkan Muhammad SAW tidak disukai oleh sebagian besar penduduk Makkah. Mereka berkata, "Apa itu agama baru Muhammad? Mengapa dia suruh kita meninggalkan berhala?" Muhammad mempunyai sahabat bernama Abu Bakar, seorang saudagar terpercaya. Abu Bakar adalah orang kedua terpercaya di Makkah setelah Muhammad. Orang-orang di Makkah pun bertanya kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, Muhammad mengaku nabi. Ia tak ingin kita menyembah berhala lagi." Abu Bakar pun menemui Muhammad. Abu Bakar bertanya kepada Muhammad, "Apakah benar engkau sudah menjadi nabi? Benar kau tidak menyembah berhala lagi dan memeluk agama orang-orang yang ada di sini?" Muhammad menjawab, "Ya Abu Bakar, aku nabi terakhir yang diutus kepadamu dan semua orang. Aku juga ingin kau beriman dan menyembah satu-satunya Tuhan." Abu Bakar percaya kepada Muhammad yang tak pernah berdusta. Abu Bakar pun berkata,
Aku beriman kepada Allah dan percaya kau utusan Allah.